Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 12 Oktober 2021, kembali saya akan sampaikan pemberitaan kitab Wahyu. Kali ini pembukaan firman Tuhan mengenai ciri orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi surga dan kitab kehidupan anak domba itu semua ditulis berdasarkan nama. Jadi orang yang masuk surga itu ditulis berdasarkan nama, bukan berdasarkan bentuk fisik. Mungkin yang ganteng atau yang tubuhnya semampai, yang gendut, saudaraku, atau mungkin berdasarkan nama, alamat, saudaraku. Saudara, di sini yang penting sekali untuk kita ketahui bahwa siapa yang masuk dalam kerajaan surga itu diperhitungkan berdasarkan namanya. Saudaraku, dan ketika Tuhan menyebut nama seseorang, itu akan langsung terkoneksi kepada orang yang dimaksud. Mungkin di dunia ini banyak orang yang namanya Daniel. Tapi, saudaraku, ada Daniel yang masuk surga, ada juga yang tidak. Di dunia ini banyak nama Peter. Ada yang masuk surga, ada yang tidak juga. Banyak yang namanya Yohanes. Saudaraku, tetapi ada yang masuk surga, ada yang tidak, saudaraku. Setiap nama yang disebut oleh Tuhan itu nanti akan langsung terkoneksi kepada orang yang dimaksud oleh Tuhan, sekalipun itu orangnya berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu berkuasa menghapus atau mempertahankan nama seseorang, menulis nama seseorang itu dalam kitab kehidupan. Ini yang patut kita ketahui. Tuhan Yesus itu, dia memiliki kuasa untuk menghapus atau mempertahankan nama seseorang itu dari kitab kehidupan. Dalam ayat ini perhatikan lagi baik-baik. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara, jadi Tuhan Yesus juga berkuasa atas kitab kehidupan. Makanya kalau orang sampai menjauh dari Tuhan Yesus, itu dia menjauh dari kebenaran. Dia membiarkan dirinya, saudaraku, terhapus dari kitab kehidupan. Karena yang memiliki hak otoritas penuh atas kitab kehidupan itu Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Saudaraku, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kemudian selanjutnya, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku. Jadi, nama tadi yang pertama penting ditulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua, namanya itu juga diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa-Ku, di hadapan Bapa di surga, dan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku, jadi nama-nama orang yang diselamatkan, orang-orang yang memperoleh kemenangan karena mempertahankan nama Yesus, itu namanya pertama, saudaraku, akan ditulis oleh Tuhan dalam kitab kehidupan. Yang memiliki hak kuasa penuh atas kitab kehidupan itu ternyata adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tersebut, saudaraku, dalam satu ayat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa masuk tanpa melalui
aku, tanpa melalui Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang berkuasa atas kitab kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang ketiga, sesudah kita juga diakui nama kita di hadapan Bapa, itu kita juga diakui di hadapan para malaikat-malaikatnya. Saudaraku, jadi kalau orang namanya cinta, saudaraku, Tuhan mencintai kita, Dia itu mau mengakui, berani mengakui. Kalau cinta tidak berani mengakui, itu saudaraku bukan cinta. Saudaraku, oleh karena itu namanya cinta, cinta kasih Tuhan. Itu juga demikian, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengakui nama kita di hadapan Bapanya. Tuhan juga mengakui nama kita, saudaraku, di depan para malaikat-malaikatnya. Bahkan Tuhan menuliskan nama kita itu di dalam kitab kehidupan untuk masuk surga. Jadi kitab kehidupan itu untuk menentukan seseorang masuk surga. Kalau namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka orang akan dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang, lautan api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, saudara. Kemudian selanjutnya, saudaraku, kalau surga itu mengenali seseorang berdasarkan nama, saudaraku, maka bumi itu mengenali, saudaraku, nama itu berdasarkan kepala. Perhatikan baik-baik, ini perkataan yang susah, saudaraku. Kalau surga, kitab kehidupan itu mengenali seseorang berdasarkan nama, sedangkan nama itu kita kenali berdasarkan kepala. Ya, dicerna baik-baik ya, saudaraku. Nama seseorang itu kita kenali berdasarkan kepala. Mungkin di depan saya, saudaraku, ini ditampilkan sekali banyak tubuh. Misalnya tubuhnya Joni, tubuhnya Andre, tubuhnya Daniel, tanpa menampakkan kepalanya, saudaraku. Meskipun tidak ditutupi apa-apa, saya tidak bisa mengerti kalau itu tubuhnya Daniel, itu tubuhnya Joni, itu tubuhnya Yohanes, saya nggak ngerti. Jadi nama itu kita kenali berdasarkan kepala. Paham maksud saya sampai di sini, saudaraku? Jadi kalau seseorang itu, saudaraku, memiliki nama itu sangat lekat dengan kepala. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa mungkin di depan saya ini ditampilkan banyak sekali tubuh. Nah, mungkin tubuhnya artis ini, artis, saudaraku, tanpa melihat kepalanya saya nggak ngerti loh, saudaraku. Paham sampai di sini? Demikian pula saudara. Kalau yang menjadi kepala atau pimpinan atau imam saudara itu tidak jelas, nama saudara juga tidak akan jelas, tidak akan dimengerti, tidak akan bisa ditulis di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kepala kita harus jelas. Siapa kepala kita? Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah yang membuat nama kita itu, saudaraku, tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita diakui di depan Bapa di surga, dan kita diakui juga di hadapan para malaikat-malaikat di surga. Saudaraku, karena kepala kita ini Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita harus betul-betul lekat dengan kepala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau yang pertama tadi, saudaraku, surga itu mengenali seseorang berdasarkan nama. Kemudian selanjutnya, nama itu kita kenali berdasarkan kepala. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Mungkin di depan saya ditampilkan satu film, satu foto-foto
mengenai tubuh-tubuhnya orang, saudaraku, dari tubuh artis, pejabat, saudaraku. Tanpa melihat kepalanya saya nggak ngerti itu badannya siapa. Oleh karena itu peran kepala itu sangat penting di dalam keselamatan. Peran kepala gereja, peran Tuhan Yesus Kristus itu sangat penting. Dan kepala gereja, wajahnya itu seperti apa, yang menyelamatkan kita itu seperti apa, ini nanti yang akan diperkenalkan oleh tokoh-tokoh akhir zaman. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Merekalah, saudaraku, tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan itu. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman harus memperkenalkan wajah Tuhan Yesus Kristus itu di depan para jemaatnya, sehingga jemaat mengerti siapa yang akan datang di akhir zaman itu, supaya tidak salah sambut, supaya tidak salah pasang. Saudara, kalau sampai seseorang itu salah pasang, saudaraku, ya pusing, saudaraku. Sebetulnya bukan kepalanya tapi dipasang, saudaraku, tapi pusing itu, saudaraku, mengakibatkan pusing, tidak karu-karuan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tugas hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu memperkenalkan kepala gereja, imam besar agung yang akan datang. Dan saya memberitahu saudara bahwa wajah Tuhan Yesus Kristus itu bukan seperti wajah yang sering saudara lihat di gambar-gambar itu. Saudara, wajah Tuhan Yesus Kristus begitu agung dan mulia. Kalau saudara pengen melihat kesaksian saya ketika melihat wajah Tuhan Yesus, bisa klik link di bawah mengenai seperti apa wajah Tuhan Yesus Kristus itu. Saudaraku, itu yang dahulu memerintahkan Rasul Yohanes untuk menulis kitab Wahyu, itu juga Tuhan Yesus Kristus yang sudah tampil sebagai imam besar. Dia yang sudah melintasi semua langit. Dialah yang memerintahkan Rasul Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Di akhir zaman, dialah yang akan tampil sebagai imam besar memimpin kegerakan agung, kegerakan besar kitab Wahyu ini. Dan wajahnya sekali lagi bukan seperti wajah-wajah yang digambar-gambar itu. Saudaraku, ayo, saudaraku, kita akan membaca. Jadi selanjutnya kita benar-benar perlu mengerti kepala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Profil dari wajah Tuhan Yesus Kristus. Karena berdasarkan kepala itu kita akan dikenali. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik akan hal ini. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saudaraku, ini siapa kepala kita? Saudara, kepala kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tidak lekat kepada kepala itu, saudara tidak akan ditulis dalam kitab kehidupan. Saudara tidak akan dikenali sebagai milik Tuhan. Saudara tidak akan dikenali sebagai mempelai Kristus. Oleh karena itu, saudara harus lekat kepada Kristus supaya saudara ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Lah, ini saudaraku, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Imam besar kita Tuhan Yesus Kristus, imam besar yang sudah melintasi semua langit, bukan imam besar manusia yang tidak bisa apa-apa, saudaraku. Kalau mau pergi harus naik pesawat. Tidak, saudaraku, imam besar kita, imam besar agung yang sudah melintasi semua langit, menguasai, saudaraku, seluruh kerajaan maut, memegang kunci maut dan kerajaan maut, menguasai surga maupun neraka. Bahkan dia berhak berkuasa atas kitab kehidupan. Saudaraku, jadi di sini pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara disuruh untuk belajar mengenali wajah Yesus. Wajah Yesus, saudaraku, ingat, itu tidak seperti di gambar-gambar itu. Saudara perhatikan baik-baik wajah Tuhan Yesus seperti apa di dalam kesaksian saya di link di bawah.
seperti apa wajah Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara mengerti di akhir zaman akan banyak muncul orang yang wajahnya mirip di gambar itu dan nanti akan mengaku Mesias. Kalau saudara tidak waspada, saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, nanti ketika ada orang yang wajahnya mirip yang ada di gambar itu kemudian ngaku Yesus, saudara bisa terjebak. Oleh karena itu, untuk membedakan Mesias palsu yang datang dari bumi, Tuhan datangnya tidak lagi dari bumi, tetapi dia datang dari awan-awan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Itu untuk membedakan. Tuhan tidak lagi datang dari bumi, terlahir lagi melalui rahim seorang wanita, tetapi dia akan datang di awan-awan dan seluruh manusia akan melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimanapun Musa setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat yang kelima, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kepala kita, saudaraku, itu adalah Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita, saudaraku, dan rumahnya yang dikepalai itu adalah kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat pemberitaan kitab Wahyu di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan harus mulai memberitahu mengenai wajah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang itu seperti apa, penampilan profilnya sebagai imam besar agung yang memiliki kuasa besar. Saudaraku, di akhir zaman pemberitaan ini harus betul-betul dipahami bahwa, saudaraku, yang menjadi kepala kita, saudaraku, itu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat atau mempelainya atau tubuhnya atau rumahnya, saudaraku, ini harus mengenal siapa kepalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengenal siapa mempelai pria kita, siapa kepala kita, saudaraku, ini sangat gawat, saudaraku. Nanti tidak akan bisa menjadi mempelai Kristus. Saudara, di akhir zaman nanti sudah saya kasih tahu, kalau mempelai Kristus itu kepalanya jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, saudaraku, antikris itu kepalanya nggak jelas loh, saudaraku. Kepalanya nanti dikatakan ada banyak sekali, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 13 itu, saudaraku, kepalanya antikris itu ada 7. Saudara, itu nggak jelas semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi, saudaraku, kepala dari jemaat akhir zaman, kepala dari mempelai pria surga itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti di awal saya sampaikan, nama manusia itu dikenali melalui kepalanya. Seperti saya sampaikan, saya melihat ribuan, ratusan tubuh, tetapi saya tidak diperlihatkan kepalanya. Saudaraku, saya nggak bisa ngerti itu tubuhnya siapa. Tubuhnya Pak Presiden, tubuhnya Pak Menteri, saudaraku, tubuhnya artis, saudaraku, tubuhnya Pak Pendeta, tubuhnya siapa, saya nggak ngerti, saudaraku, tanpa melihat kepalanya. Mungkin saya melihat, wah itu gendut sekali, ini tubuhnya siapa, saudaraku, nggak bisa ngerti, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, saudara harus mengenal kepala saudara.
Kepala saudara itu siapa? Kalau kepala saudara itu Tuhan Yesus Kristus, saudara harus kenali seperti apa wajahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 6 saya ulangi, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, seperti apa wajah Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga kita? Kita harus belajar mengenalnya. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Ini wajah Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung yang sudah melintasi semua langit. Ini harus kita kenali. Gereja Tuhan akhir zaman harus mengenali ini. Dia yang akan datang, bukan Tuhan yang seperti di gambar-gambar itu. Pahami ini baik-baik. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu pasal 1 langsung diperkenalkan wajah Tuhan Yesus Kristus, kepala kita. Saudaraku, itu langsung diperkenalkan supaya nanti jemaatnya, gerejanya itu tidak salah pasang kepala. Kalau antikris itu kepalanya 7, makanya saudaraku bingung, saudaraku. Antikris itu kacau, kepalanya 7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa profil dari mempelai pria surga? Ini kita akan melihat kepala dari gereja itu satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tetapi kepalanya gereja palsu itu enggak jelas. Saudaraku, enggak jelas banget. Gereja palsu itu pengikutnya antikris. Saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-13 itu antikris itu kepalanya ada 7. Makanya pusing 7 keliling itu seperti itu, karena ditimbulkan oleh roh-roh antikris, karena kepalanya 7. Saudaraku, tidak mengenali siapa mempelai prianya, tidak mengenali Tuhan Yesus Kristus dengan benar, tidak mengenali siapa mempelai prianya yang begitu dahsyat, yang di tangan kanannya ada 7 bintang, yang dari mulutnya keluar sebilah pedang, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, kalau jemaat mengerti bahwa kepala kita itu Tuhan Yesus yang dahsyat, maka kepada jemaat-jemaat Kristen akhir zaman akan dilawat oleh roh kesembuhan, oleh saudaraku, jamahan kuasa Imam Besar Agung yang akan melawat penyakit saudara, melawat saudaraku ekonomi saudara, melawat apapun masalah saudara. Sudah kita akan membaca ini mengenai profil diri wajah Tuhan Yesus Kristus, supaya mempelainya itu nggak salah pilih, supaya jemaat di akhir zaman nggak pusing 7 keliling karena kepalanya 7, bingung saudaraku. Ayo kita akan baca seperti apa wajah Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga kita, dan kita harus kenal wajah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan seperti di gambar-gambar itu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak seperti yang di gambar-gambar itu, tetapi seperti di Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Ini dia nanti yang akan datang di akhir zaman, supaya orang tidak terjebak kepada Mesias palsu. Orang yang wajahnya mirip Yesus nanti ngaku Yesus, oh aku sudah datang, aku di padang gurun, sedang wajahnya mirip betul dengan Tuhan Yesus. Nanti banyak manusia yang akan terjebak dalam hal seperti itu. Apalagi nanti orangnya sedikit pinter trik sulap, saudaraku, orangnya pinter ilmu magic, saudaraku, nanti banyak sekali orang yang akan terpukau dengan hal-hal seperti itu. Saudaraku, wajahnya itu mirip banget yang di gambar-gambar itu, kemudian mengaku Yesus, akulah Yesus yang sudah datang. Saudaraku, nanti banyak yang mengaku seperti itu. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu pasal 1 saudara ayat 7, Tuhan datangnya tidak lagi dari bumi, tetapi dia akan datang dari langit, dia datang di awan-awan. Itu supaya tidak bisa dikembari atau supaya tidak bisa dipalsukan oleh Mesias-Mesias palsu yang mungkin saudaraku nanti di akhir zaman wajahnya akan tampil sama dengan yang digambar-gambar itu. Wih, wajahnya seperti Tuhan Yesus yang digambar. Wah, dia sudah muncul di Afrika. Oh, dia sudah muncul di daerah Israel. Dia sudah muncul di Amerika, wajahnya mirip Yesus yang digambar-gambar itu. Padahal kepala kita, Yesus Imam Besar Agung itu
penampilannya, profil dirinya adalah di Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Ayo kita akan baca, saudaraku. Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-16. Ini profil dari mempelai pria kita, Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, yang bukan seperti yang digambar-gambar itu. Saudaraku, ini Tuhan yang akan datang, yang mengutus Rasul Yohanes untuk menuliskan kitab Wahyu, yang menyuruh saya juga untuk memberitakan kitab Wahyu di akhir zaman adalah Tuhan yang seperti ini, yang saya lihat ketika panggilan pertama saya untuk memberitakan kitab Wahyu. Ini adalah Tuhan yang memang seperti ini, saudaraku. Ini yang dahulu ditemui oleh Rasul Yohanes. Kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Dan di tengah-tengah kaki-Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat ini sering dipelintir oleh Mesias-Mesias palsu, sehingga mereka mengaku diri sebagai anak manusia. Padahal kalau ayat ini dilanjut, saudaraku, ini ada yang tidak bisa dipenuhi oleh Mesias palsu itu. Saudaraku, dalam ayat selanjutnya nanti bisa kita baca bahwa dia itu sudah hidup, kemudian sudah mati, kemudian sudah dibangkitkan. Lah kalau Mesias palsu belum, saudaraku. Tidak bisa mati dan bangkit, mati ya hilang, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ayat ini sering dipelintir oleh orang-orang yang mengaku Mesias, saudaraku. Wahyu pasal 1 ayat 13 ini mengaku dirinya sebagai anak manusia. Ini ngaco banget, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ayat yang ke-14, kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih metah, dan matanya bagikan nyala api. Ini wajahnya mulai diperlihatkan seperti apa yang saya lihat di dalam penglihatan ketika panggilan saya memberitakan kitab Wahyu. Wajahnya memang seperti itu, saudaraku. Dan kakinya mengkilap bagikan tembaga, membara di dalam perapian. Suaranya bagikan desau air bah. Ini mulai lebih detail lagi. Kakinya membara, bagikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagikan desau air bah. Saudaraku, ini suara roh, suara yang luar biasa. Kalau saudara mendengar bahasa roh yang berkumandang, saudaraku, di antara ribuan jemaat itu seperti desau air bah. Saudara, dan itu luar biasa sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 16, perhatikan baik-baik. Yang menyertai wajah Tuhan itu ternyata adalah 7 bintang. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Amin. Saudaraku, jadi mempelai pria kita ini, saudaraku, wajahnya, saudaraku, di dalam penampilan yang dikaitkan dengan wajahnya, dia juga diperkenalkan sebagai dia yang memegang ke-7 bintang. Saudaraku, dia yang dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ini profil diri Tuhan. Dia yang memegang 7 bintang. Ini mempelai priamu. Dia yang memegang bintang-bintang itu. Dia yang memegang hamba-hamba Tuhan. Dia yang mengutus hamba-hambanya di akhir zaman untuk memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan dan kesempurnaan. Saat ini masa penuaian, hampir kita masuk dalam 7 tahun masa yang susah, saudaraku, masa terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi mempelai pria surgamu, saudaraku, mempelaimu itu adalah dia yang memegang bintang, dia yang memegang ke-7 bintang, yang dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Saudaraku, ini yang dilihat Rasul Yohanes. Tuhan imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu, itu Tuhan yang begitu dahsyat.
Ini pula, saudaraku, yang di dalam penglihatan ketika awal saya memberitakan kitab Wahyu, mengutus saya untuk memberitakan kitab Wahyu. Sudah bisa simak link. Bolak-balik saya sampaikan supaya sudah ngerti bahwa Tuhan Yesus itu bukan seperti yang digambar-gambar itu, tetapi begitu dahsyat seperti Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20 ini, saudaraku. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau di ayat yang ke-13 tadi, saudaraku, seorang serupa anak manusia itu sering dipelintir oleh orang yang mengaku Mesias. Saudara, jadi serupa dengan anak manusia, kemudian dia mengaku seperti itu. Tetapi untuk yang ayat yang ke-18 ini, dia tidak akan bisa memenuhi syarat ini. Dan yang hidup, aku telah mati. Mati piye, saudaraku? Orang mengaku Mesias, enggak ada yang seperti Yesus, saudaraku, mengaku Mesias. Namun lihatkah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ditempeleng orang aja enggak pernah, saudaraku, dibajak orang enggak pernah, saudaraku, ngaku mati. Kalau Tuhan Yesus ini sudah pernah hidup, kemudian mati, kemudian lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan kita, Yesus Kristus, mempelai pria surga kita. Jadi mempelai pria surga kita itu imam besar agung, pemimpin kita itu Tuhan yang dahsyat. Bukan manusia yang kalau mau ke Papua harus naik pesawat, mau ke Amerika harus naik pesawat begitu, saudaraku. Imam besar agung kita itu imam besar yang dahsyat, yang melintasi semua langit. Oleh karena itu kuasanya luar biasa, bisa menyembuhkan dari jarak jauh, bisa memberkati dari jarak jauh. Saudaraku, melintasi pulau, melintasi benua, tapi juga bisa menghukum sekalipun tidak menyentuh. Itu kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi ini ayat 18, saya bacakan lagi. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudara, di sini Tuhan menekankan lagi mengenai bintang dua kali, bahwa Dia yang memegang 7 bintang di ayat 16. Kemudian di ayat yang ke-20 Tuhan terangkan lagi 7 bintang itu, saudaraku, adalah malaikat ketujuh jemaat. Malaikat itu bahasa dari utusan, para utusan. Angelos itu bisa diartikan sebagai malaikat yang enggak kelihatan, bisa juga diartikan sebagai utusan-utusan atau hamba-hamba, hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketujuh bintang itu ialah utusan-utusan kepada jemaat, adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, bisa memberkati tanpa harus menyentuh. Saudaraku, bisa menghukum tanpa harus menyentuh. Saudaraku, oleh karena itu di dalam pelayanan doa jarak jauh, saudaraku, karena jemaat Kristen akhir zaman ini banyak sekali. Dalam statistik kemarin saya lihat, orang yang percaya Yesus itu di seluruh dunia ternyata banyak, 2,4 M lebih, saudaraku. Itu kalau dijangkau satu persatu itu susah, saudaraku. Maka dalam masa penuaian ini perlu satu terobosan. Kalau iblis saja menggunakan hal-hal canggih, saudaraku, maka kita juga harus menggunakan, saudaraku, segala sesuatu yang luar biasa untuk menjangkau 2,4 M manusia itu. Kalau kita datangi dengan KKR juga nggak mungkin, saudaraku.
KKR paling banyak berapa sih saudaraku? Mungkin kalau di stadion besar ya 100.000, 50.000 saudaraku. Tetapi saudaraku, melalui media saudaraku, kita akan bisa menjangkau ribuan, jutaan orang saudaraku, dan itu dari berbagai belahan bumi nanti akan kita jangkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kepala kita sudah menjadi jelas ya. Dia imam besar agung, Tuhan yang berkuasa, Dia yang melintasi semua langit, Dia yang memegang ketujuh bintang, itu mempelai priamu. Saudara, menjadi jelas siapa kepalamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa mempelai priamu yang akan datang, yaitu Dia yang menampilkan diri dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Bukan Tuhan yang seperti digambar-gambar itu, saudaraku, tapi Tuhan yang menampilkan dirinya seperti di Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20 ini. Inilah imam besarmu, inilah kepalamu, inilah yang akan menyelamatkan engkau, inilah yang akan menuliskan namamu dalam kitab kehidupan, inilah yang akan mengakui namamu di hadapan Bapa di surga, inilah yang akan mengakui namamu di depan para malaikat-malaikat. Kepala kita jelas satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, gereja palsu atau disebut juga mempelai sundal Babel, Wahyu pasal yang ke-17, itu saudaraku, antikris, itu kepalanya banyak, tidak jelas. Saudara, kita akan baca ini profilnya antikris. Kalau tadi profilnya Tuhan Yesus itu jelas ya saudaraku, dari kepala sampai ujung kaki, bahkan dengan customnya sebagai imam besar agung, dia sangat detail. Tetapi antikris ini nggak jelas. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang telah kulihat itu serupa dengan macan tutul. Bingung saudara, ndelok bingung. Rodok kaya macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini enggak jelas, bentuk yang enggak jelas saudaraku. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Amin, saudaraku. Jadi di sini saya akan tekankan kembali bahwa saudaraku, surga itu mengenali seseorang berdasarkan namanya. Sudah ditulis namanya di surga itu, saudaraku, berdasarkan nama saudara, bukan berdasarkan hidung mancung saudara, bukan berdasarkan alamat saudara, bukan berdasarkan mungkin gelar kesarjanaan saudara, bukan, tetapi berdasarkan nama. Dan setiap nama yang disebut dan ditulis itu langsung akan terkoneksi kepada nama yang dimaksud oleh Tuhan. Karena ada nama banyak saudaraku, ada banyak nama Daniel, ada banyak nama Peter, ada banyak nama Yohanes, ada banyak nama Yusak, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan menyebut nama, saudaraku, itu dia tidak akan pernah keliru. Saudaraku, jadi surga itu mengenali seseorang berdasarkan nama. Sedangkan nama itu kita kenali berdasarkan kepala. Saya tidak mungkin mengerti itu badannya siapa kalau tidak melihat kepalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya saudara mulai mengenal siapa yang akan datang, mempelai priamu itu seperti apa profilnya. Jangan saudara sampai salah pasang kepala, seperti antikris itu kepalanya 7 saudaraku, yang satu kena luka dan lain sebagainya, seperti itu saudaraku. Jangan sampai kita seperti itu, nanti sudah dibikin pusing 7 keliling. Saudara harus mengenali mempelai pria saudara, dia yang memegang bintang, dia yang memegang ke-7 bintang, dia yang tampil di tengah-tengah
7 kaki Dian, seperti Wahyu pasal yang ke-1 ayat 13 sampai 20, itu mempelai pria kita, itu kepala kita. Kita harus lekat dengan kepala kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dikenali di surga, supaya kita dikenali oleh Bapa, supaya kita dikenali oleh para malaikat. Itu kalau kita lekat dengan kepala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memegang ke-7 bintang itu. Kalau saudara lekat kepada kepala itu, saudaraku, kepada Tuhan Yesus Kristus itu, maka nama saudara akan ditulis dalam kitab kehidupan. Saudara akan dikenali oleh Bapa di surga. Saudara akan dikenali oleh para malaikat. Tapi kalau orang jauh, tidak kenal dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus, profil Tuhan Yesus Kristus, tidak mengerti, nanti akan terlepas dari kepala itu, tidak mengenali siapa kepalanya. Saudaraku, nanti akan terjebak di dalam persekutuan sundal Babel, Wahyu pasal yang ke-17, tidak mengenali kepalanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.